Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Azab pelakor, hamil tanpa suami, dan jadi pengemis. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sebuah danau yang indah, hiduplah seorang wanita bernama Ayu. Ayu adalah seorang seniman yang penuh gairah, selalu mencari inspirasi dari alam sekitarnya. Setiap malam, dia akan pergi ke tepi danau, duduk di bawah pohon cemara yang rindang dan mengamati langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang berkilauan. Suatu malam, Ayu bertemu dengan seorang pria yang jalan-jalan di tepi danau yang sama. Namanya adalah Adam, seorang fotografer yang juga mencari inspirasi di alam. Mereka saling bicara tentang cinta mereka pada seni dan bagaimana alam dapat menjadi sumber inspirasi yang tak ada habisnya. Ayu dan Adam sering bertemu di bawah pohon cemara ini. Mereka berbicara tentang impian, aspirasi, dan kehidupan mereka. Setiap pertemuan ini membuat hati mereka semakin terikat satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, cinta mereka tumbuh seperti bunga yang bersemi di musim semi. Suatu malam saat langit berwarna oranye dan merah, Adam membawa Ayu ke tepi danau untuk mengabadikan momen tersebut. Dia mengambil foto Ayu dengan latar belakang langit yang berwarna-warni. Foto itu menjadi salah satu karya terbaiknya. Ketika malam berlalu dan bintang-bintang mulai muncul di langit, Adam mengungkapkan perasaannya pada Ayu di bawah pohon cemara. Dia berkata, "Ayu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwa kau adalah bintang yang telah hilang dan kini kembali bersinar di dalam hidupku. Aku mencintaimu." Ayu tersenyum dan menjawab, "Dan aku mencintaimu juga, Adam. Kau adalah bintang yang telah membuat hidupku lebih berwarna." Dari saat itu, Ayu dan Adam menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Mereka terus mencari inspirasi bersama-sama dan karya seni mereka menjadi semakin indah karena cinta yang mereka bagikan. Setiap malam mereka akan duduk di bawah pohon cemara itu, melihat bintang-bintang dan bersyukur atas cinta yang mereka miliki satu sama lain. Cinta mereka seperti bintang-bintang di langit akan selalu bersinar terang, mengarahkan jalan mereka ke masa depan yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Setelah beberapa tahun bersama dan cinta mereka semakin mendalam, Ayu dan Adam memutuskan untuk mengikat janji suci pernikahan di bawah langit yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Di tepi danau yang indah itu, mereka merencanakan pernikahan dengan penuh cinta dan perhatian. Memilih tanggal yang spesial di bulan musim panas ketika bintang-bintang bersinar terang di langit. Pernikahan mereka menjadi peristiwa yang sangat dinantikan oleh seluruh desa. Tepi danau yang biasanya tenang menjadi penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan momen indah ini. Ayu mengenakan gaun putih yang indah sementara Adam mengenakan setelan jas yang elegan. Mereka tampak begitu bahagia dan bersinar dengan cinta. Upacara pernikahan di bawah langit berbintang berlangsung dengan penuh keindahan. Suara riang tawa dan alunan musik mengisi udara ketika mereka mengucapkan janji suci mereka. Bintang-bintang di langit bersinar terang, seolah-olah memberikan restu mereka untuk kebahagiaan yang akan datang. Meskipun Ayu dan Adam hidup bahagia setelah pernikahan mereka, takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, muncul seorang wanita bernama Agnes dalam kehidupan mereka. Agnes adalah seorang teman lama Adam dari masa sekolah yang tiba-tiba muncul kembali dalam kehidupan mereka. Agnes adalah wanita yang mempesona, punya pesona yang kuat dan penampilan yang menggoda. Ketika dia kembali bertemu dengan Adam, perasaan lama yang pernah mereka bagikan semakin kuat. Adam merasa tergoda oleh Agnes dan ini menjadi ujian berat bagi pernikahan mereka. Ayu merasa cemburu dan khawatir, mencoba untuk memahami perasaan Adam. Dia mencoba bicara terbuka dengan Adam dan meminta dia untuk berbicara dengan jujur tentang perasaannya terhadap Agnes. Ayu ingin menjaga pernikahan mereka dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Setelah Agnes muncul kembali dalam kehidupan Adam, godaan untuk berselingkuh semakin kuat. Meskipun Adam dan Ayu telah berjanji untuk menjaga pernikahan mereka, godaan Agnes menjadi terlalu sulit untuk dihindari. Adam dan Agnes akhirnya terlibat dalam hubungan rahasia dan tidak jujur terhadap Ayu. Sementara itu, Ayu mulai merasa curiga dan merasa ada yang salah dalam pernikahan mereka. Dia mencoba bicara dengan Adam tentang perasaannya, tapi Adam terus menyembunyikan perselingkuhannya dengan Agnes. Ayu merasa semakin terasing dan bingung oleh perbuatan perilaku Adam. Suatu kali Ayu tanpa sengaja menemukan bukti perselingkuhan keduanya. Ia melihat ada chat mesra di HP Adam dan juga Agnes yang aktif memanggilnya sayang, serta mendapat balasan sama manjanya dari Adam.
Darah Ayu mendidih ketika membaca chat itu. Segera ia membuka galeri HP suaminya dan menemukan banyak foto-foto dari Agnes, dari yang normal hingga dengan pose menggoda dengan pakaian terbuka. Bahkan Ayu juga menemukan foto Adam sedang mengecup pipi Agnes. Hati Ayu remuk seketika, air matanya tumpah ruah, ia menjerit dan mengerang. Betapa teganya Adam, orang yang ia cintai, kepada dirinya. Rasa benci langsung timbul, bahkan ketika Ayu mengingat kenangan di masa lalu. Ia membenci kenangan itu seketika. Hatinya hancur ketika dia menyadari bahwa cinta dan kepercayaan yang telah dia berikan kepada Adam telah dikhianati. Ayu merasa marah, terluka, dan bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Adam belum mengetahui bahwa Ayu telah tahu skandal perselingkuhannya dengan teman sekolahnya itu, tapi ia masih bungkam, ia menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Suatu hari tiba-tiba Agnes datang ke rumah Ayu. Ayu yang kaget tak senang dengan kehadiran Agnes terpaksa membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Agnes masih bersikap so akrab seperti biasa. "Hayu, gimana kabar kamu?" "Baik, Nes." "Mas Adam di mana?" "Kerja, Nes. Tadi pagi sih bilang bakal pulang cepat soalnya janji sama aku mau dinner romantik," kata Ayu berbohong sengaja memancing amarah Agnes. "Dinner romantis? Aku kaget banget soalnya aku tahu Adam bukan tipe cowok kayak gitu yuk." "Oh ya? Ya, maklum sih, Nes. Soalnya dia bilang cinta banget sama aku, jadi mungkin dia hanya memperlakukan istrinya layaknya ratu. Jadi kamu yang jadi temannya harus sadar posisi," jawab ketus Ayu. "Maksud kamu yuk? Aku udah tahu semuanya, Nes." Agnes yang merasa sedang tertangkap basah pun panik kebingungan. Tapi bukannya minta maaf, yang dilakukan Agnes malah makin menyebalkan. Dirinya dengan bangga memamerkan foto mesra dengan Adam yang notabene masih suami Ayu. Bahkan Agnes dengan gamblang membocorkan bahwa dirinya sudah tidur dengan suami Ayu itu. Ayu sangat terkejut dan hancur mendengar pengakuan tersebut. Air mata mengalir dari matanya ketika dia mencoba memahami betapa dalamnya pengkhianatan yang telah terjadi. Meskipun sangat terluka, Ayu juga merasa berterima kasih kepada Agnes karena telah berani mengungkapkan kebenaran. Setelah Agnes mengungkapkan perselingkuhannya kepada Ayu dan suasana menjadi sangat tegang, Ayu merasa sangat terluka dan marah karena pengkhianatan tersebut. Dia merasa perasaannya telah disia-siakan oleh Adam dan Agnes. Sebagai akibatnya, pertemuan berikutnya antara Ayu dan Agnes berubah menjadi pertengkaran yang sengit. Pertengkaran itu berakhir dengan Ayu mengusir Agnes dari rumahnya. Setelah Ayu mengetahui perselingkuhan Adam dan mendengar pengakuan dari Agnes, perasaannya menjadi sangat terguncang. Dia merasa hancur dan penuh dengan emosi yang berbaur termasuk amarah, kecewa, dan sedih. Merasa tradisi pernikahannya telah rusak, Ayu mulai menarik diri dan merasa terisolasi. Perasaan ini berkembang menjadi depresi yang mendalam. Ayu merasa seperti tidak punya kontrol atas hidupnya dan semangatnya untuk melakukan apapun mulai memudar. Dia kehilangan minat dalam seninya, tidak lagi pergi ke tepi danau yang pernah dia cintai dan bahkan menarik diri dari teman-temannya. Adam yang sangat menyesal atas perselingkuhannya merasa sangat bersalah dan bingung tentang bagaimana membantu Ayu dengan tenggelam dalam depresi. Dia mencoba memberikan dukungan emosional dan berusaha untuk memperbaiki pernikahan mereka, tapi Ayu masih merasa sangat terluka dan merasa dirinya tidak berharga. Melihat kondisi Ayu yang semakin memburuk, Adam dan Ayu akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Mereka berbicara dengan seorang terapis yang dapat membantu Ayu mengatasi depresi dan merencanakan strategi pemulihan bersama. Setelah serangkaian konflik dan pengkhianatan dalam pernikahan mereka, Ayu mulai merasa bahwa pernikahan mereka tidak lagi dapat diperbaiki. Dia merasa telah kehilangan kepercayaan dan cintanya pada Adam, dan dia mencapai titik di mana dia merasa perpisahan adalah satu-satunya jalan keluar. Ayu akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dengan bicara dengan Adam. Ketika Ayu mengungkapkan keinginannya untuk bercerai, Adam merasa sangat terkejut dan terluka. Dia mencintai Ayu dan gagal memahami sejauh mana Ayu telah tersakiti oleh perselingkuhan dan pengkhianatan mereka. Meskipun dia merasa sangat menyesal dan ingin memperbaiki pernikahan mereka, Ayu telah membuat keputusan yang sangat sulit. Namun Adam tak ingin menerima perceraian itu. Dirinya terus memohon untuk diberi kesempatan kedua dan berjanji akan memperbaiki diri dan memutuskan hubungan dengan Agnes. Atas dasar cinta, Adam terus saja membujuk Ayu agar tidak menggugatnya cerai di pengadilan. Bahkan dirinya membawa pekerjaannya ke rumah demi bisa selalu di samping Ayu dan membujuknya. Adam sangat mencintai Ayu, selama ini dirinya sudah berjuang untuk menikahinya. Ia sadar bahwa ia telah membuat kesalahan fatal, tapi ia juga ingin diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. "Ayu, aku cinta sama kamu. Apa kamu rela menghapus kenangan-kenangan kita dulu?" "Kenangan biarlah jadi kenangan, Mas. Kamu sudah mengkhianati aku, kamu yang merusak hubungan itu, Mas." "Ayu, Mas mohon. Lebih baik Mas di penjara asal kamu masih mendampingi Mas. Mas sangat menyesal, Mas mohon. Beri kesempatan kedua buat Mas." Setelah melewati proses mediasi dari berbagai pihak, Ayu pun akhirnya memberi Adam kesempatan kedua, walaupun dengan hati yang hancur.
Akhirnya Adam memutuskan untuk berpisah dari Agnes meskipun Agnes adalah penyebab konflik dan pengkhianatan dalam pernikahan mereka. Adam menyadari bahwa dia harus memulai lembaran baru dalam hidupnya yang tidak melibatkan perselingkuhan dan pengkhianatan. Ini adalah saat yang sulit dalam hidup mereka, tapi juga menjadi titik awal untuk memahami kesalahan yang telah mereka buat dan menemukan jalan menuju pemulihan dan pertumbuhan pribadi masing-masing. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kedamaian dan harapan baru. Setelah Adam menemukan untuk berpisah dari Agnes, Agnes merasa sangat marah dan terpukul. Meskipun dia menyadari bahwa perselingkuhannya dengan Adam telah merusak pernikahan Ayu dan Adam, dia tidak pernah berharap bahwa akhirnya dia juga akan ditinggalkan. Ketika Adam mengungkapkan keputusannya kepada Agnes, Agnes merasa bahwa dia telah dikhianati sekali lagi. Dia merasa bahwa Adam tidak berjuang keras untuk menjaga hubungan mereka atau bahwa Adam tidak tulus dalam perasaannya padanya. Rasanya seperti semuanya jatuh bersamaan. Agnes menghadapi gelombang emosi yang kuat, termasuk kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Dia merasa sangat marah kepada Adam atas keputusan ini dan merasa bahwa dia telah digunakan atau dikhianati oleh Adam. Agnes merasa sangat terluka dan bingung. Dia merasa perlu berbicara tentang perasaannya dan membagikan pengalaman yang dia alami di media sosial sebagai bentuk pelampiasan emosi. Agnes ingin mencari dukungan dan pengertian dari teman-temannya serta mendapatkan saran dari orang lain yang telah mengalami situasi yang serupa. Namun ketika Agnes membagikan ceritanya di media sosial, reaksi netizen sangat keras. Banyak orang yang menghujat dan mengkritik Agnes, menyebutnya sebagai pelakor, perebut laki orang yang tidak tahu diri. Reaksi negatif dari netizen membuat Agnes semakin merasa terpukul. Dia merasa bahwa media sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan, justru berubah menjadi lingkungan yang sangat beracun. Agnes merasa sangat terbebani oleh perasaan bersalah dan kecewa, karena merasa bertanggung jawab atas kegagalan hubungan Ayu dan Adam serta berbagai kritik yang diterimanya di media sosial. Hari berganti, tapi netizen terus mencari. Skill Dewa Netizen berhasil mengungkapkan bahwa sosok yang bernama Agnes merupakan seorang pelacur yang pernah bekerja di sebuah rumah bordel. Bahkan selepas dari rumah bordel itu, nama dan foto Agnes masih terpampang jelas di aplikasi streaming dengan goyangan erotis. Video erotis Agnes pun menyebar dengan cepat di internet. Karma tidak berhenti sampai di situ. Di saat hidup Agnes sedang sulit-sulitnya, ia mendapati bahwa dirinya hamil yang ia sendiri tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut. Mungkin Adam, mungkin juga orang lain, karena memang selama ia berkencan dengan Adam, Agnes juga masih aktif open BO untuk menyambung hidupnya. Agnes makin kalut dan terpuruk, kondisi tubuhnya juga makin hari makin kurus. Ia ingin sekali menggugurkan kandungannya, tapi ia juga tahu bahwa menggugurkan kandungan itu biayanya mahal. Ditambah Agnes setelah beberapa tahun hidup dalam gaya yang mewah, tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terjerat dalam hutang besar. Dia telah menghabiskan uang untuk barang-barang mewah, perjalanan atau gaya hidup yang mahal, tanpa memikirkan kondisi keuangannya. Bahkan kini Agnes harus rela diusir dari rumah apartemennya karena menunggak pembayaran. Ia tak lagi punya tempat untuk pulang seketika menjadi gelandangan dengan perut yang mulai membesar. Bahkan ia rela menurunkan harga dirinya menjadi seorang pengemis di jalanan. Kehidupannya berubah dari Agnes yang cantik, anggun, dan glamor kini berubah menjadi Agnes yang kumal, kucel, dan bahkan temannya sendiri tidak akan bisa mengenali bahwa sosok pengemis dengan perut besar itu adalah Agnes. Dia terpaksa mengemis di jalanan, mencari makanan sisa, dan tidur di tempat-tempat terbuka. Situasinya yang sangat sulit ini membuatnya merasa putus asa dan kesepian. Agnes juga merasa malu dan terhina karena harus mengemis dalam kondisi seperti itu, terutama setelah dulu ia hidup dalam kemewahan. Dalam keadaan putus asa dan panik, tiba-tiba ia merasakan kontraksi yang kuat saat berjalan di trotoar. Tanpa ada tempat lain yang aman dan bantuan yang tersedia, dia terpaksa melahirkan bayinya di trotoar yang sepi. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan Agnes dan bayinya. Setelah melahirkan, Agnes merasa terlalu lemah untuk mengatasi situasi ini sendirian. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kondisinya semakin parah karena dia tidak memiliki bantuan medis atau dukungan apapun. Keputusan dan stres yang ekstrim membuat Agnes membuat keputusan yang sangat tragis dengan membuang bayinya. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan ilegal dan bisa berakhir dengan konsekuensi hukum yang serius. Setelah Agnes membuang bayinya di trotoar dan tindakannya terungkap, polisi segera melakukan penyelidikan. Agnes ditangkap dan dituduh melakukan tindakan yang sangat serius seperti pembuangan bayi atau bahkan pembunuhan. Tergantung pada hukum setempat, dia menjadi tersangka dalam kasus ini dan harus menghadapi proses hukum yang panjang. Agnes menghadapi sidang pengadilan dan penasihat hukum akan ditunjuk untuk membela dirinya dalam pengadilan.
Dalam proses pengadilan, Agnes akan menghadapi bukti-bukti yang kuat tentang tindakannya dan harus menjelaskan alasan dibalik tindakan tragis itu. Saat dia mendekam di penjara dalam penantian persidangan, Agnes akan merasakan penyesalan yang sangat dalam atas apa yang telah dia lakukan. Dia merenungkan tindakannya dan bagaimana keputusan tersebut membawa dampak yang merusak pada hidupnya pada orang lain. Dia juga merasa bersalah dan menyesal atas kesejahteraan bayi yang dia tinggalkan. Cerita ini menggarisbawahi pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan kita dan bagaimana tindakan impulsif atau putus asa dapat memiliki dampak yang sangat serius pada hidup kita dan orang lain. Ini juga mencerminkan betapa pentingnya dukungan sosial dan bantuan bagi individu yang berjuang dalam situasi yang pelik. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.